Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Zainal Arifin Muchtar mengatasi kontroversi yang ada. Apakah memang rancangan undang-undang kepresiden itu memang bisa menjadi solusi, Uceng? Iya, saya kira sebagai salah satu solusi pasti iya ya. Solusi tergantung menurut saya, tergantung dua hal. Tergantung yang pertama adalah seberapa luas undang-undang kementerian negara itu bisa dibuat. Karena biasanya undang-undang ke lembaga kepresidenan maksud saya itu dibuat. Biasanya pemenang pemilu itu malah punya relaktansi, agak menolak tuh dilakukan pembatasan-pembatasan, itu bahayanya. Makanya yang pertama saya kira sangat bergantung pada kekuatan politik yang ada. Kalau kekuatan politiknya koalisi besar, koalisi yang menyenangkan presiden dan lain-lain sebagainya, saya nggak yakin tuh akan ada lagi yang namanya undang-undang kementerian negara dengan segala isinya yang membatasi kekuasaan presiden, membatasi ketika dia menjelang pemilu, membatasi transisi kekuasaan, membatasi apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Bisa jadi itu akan hilang. Kenapa? Karena godaan itu tadi, koalisi besar yang akhirnya lebih banyak menyenangkan presiden dibanding mau melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang dipegang oleh presiden. Itu yang sering disebut bahwa pembajak sesungguhnya dari konsep legislasi itu biasanya adalah partai politik itu sendiri. Yang kedua adalah saya kira partisipasi. Sangat bergantung partisipasi publik. Jangan pernah dilupa, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik. Kedaulatan itu diambil di tangan rakyat. Dan saya kira rakyatlah yang bisa berdaulat untuk menyatakan atau memberikan partisipasi, sebenarnya dia pengen presiden itu atau lembaga kepresidenan itu diapakan. Nah, dalam konteks itulah saya kira dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah bagaimana partai politik menerjemahkan keinginan rakyat itu menjadi sebuah proses undang-undang, termasuk menjadi selebar apa undang-undang itu mengatur. Dan yang kedua, jangan sampai partai politik kemudian terjebak menjadi hanya sekedar ingin menyenangkan siapa presiden terpilihnya. Oke, Sehingga baik. sasaran kita undang-undang kementerian negara yang kuat itu menjadi undang-undang kementerian negara yang malah menguatkan presiden, bukan menguatkan lembaga kepresidenan secara keseluruhan. Baik, Zainal Arifin Muchtar. Mas Budi Aristiadi, apakah mungkin Pak Jokowi kemudian meninggalkan legacy dengan hadirnya rancangan undang-undang kepresidenan? Mas Budi, masih dihidupkan? Kita harus positif melihat dinamika perkembangan masyarakat dan demokrasi ini. Cuman maksud saya, jangan kita menganalisis dan melihat dinamika masyarakat ini dengan frame lama. Ini kondisinya, ekosistemnya sudah sangat berubah. Masyarakat aktif dalam menyampaikan banyak gagasan. Ini udah frame-nya bukan frame zaman otoriter atau 26 tahun yang lalu. Dan sudah itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, semua orang bisa berekspresi, bisa menyampaikan pendapat. Siapa yang melarang masyarakat menyampaikan apapun? Dan Pak Jokowi selama menjadi presiden itu selalu mendengar dinamika yang terjadi di masyarakat. Banyak jalan rusak juga dari masyarakat. Kebijakan apapun diambil dari apa yang menjadi atau kondisi yang terjadi di lapangan gitu loh. Jadi kita ini orang yang optimis melihat demokrasi kita. Demokrasi kita ini akan makin maju karena semua orang akan dikontrol langsung oleh rakyat lewat sebuah kemajuan teknologi yang namanya teknologi digital. Oke. Jadi optimis Mas, makanya Optimis ya. Apapun dinamika pendapat masyarakat itu saya selalu bottom line-nya dua, sesuai kebutuhan bangsa dan kehendak rakyat. Pasti akan mendapat dukungan dan itu akan terjadi kalau dua komponen itu terpenuhi. Begitu Mas Budiman. Terima Baik, kasih. Budi Ari. Mas Ade, gimana PSI soal tawaran solusi RUU kepresiden sebagai solusi alternatif? Wah, saya kurang paham ya soal itu. Tapi yang ingin saya katakan begini ya, saya mengerti kenapa gagasan tentang adanya barisan nasional dipimpin oleh Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang memang akan menimbulkan respons yang negatif ya, karena para pembenci Jokowi akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kembali bahwa seolah-olah tuh kan Jokowi memang ingin sekali bertahan dalam kepemimpinannya, yang adalah sesuatu yang kami minta maaf PSI tidak bermaksud begitu. Itu gagasan bukan datang dari Pak Jokowi, itu adalah gagasan dari kami di PSI yang sudah kami bicarakan juga dengan sejumlah tokoh atau pimpinan dari partai-partai yang para wakilnya ada di sini. Nah, cuma sebentar, saya ingin akhiri dengan satu hal.
Kalau ini memang ternyata tidak bisa dijalankan dengan mulus, barangkali memang tadi dikatakan Pak Jokowi kan masih berkuasa ya. Sejak April barangkali Pak Jokowi bersama Pak Prabowo bisa duduk bersama-sama dengan paling tidak pimpinan dari 3-4 partai yang tadi saya sebut ya, bersama-sama menyiapkan sebuah barisan nasional seperti yang dibayangkan. Seandainya memang teman-teman di partai-partai tersebut menganggap bahwa ini adalah sebuah gagasan yang bisa membawa kebaikan bagi Indonesia di masa depan menuju Indonesia emas. Terima kasih Mas Bung Budi. Ade, thank you. Mbak Wiwi, jadi gimana pandangan Anda untuk mengatasi proses transisi kekuasaan dari pemerintahan baru ke pemerintahan yang lama gitu? Ya, tentu karena pemilunya atas nama demokrasi ya transisinya harus dilakukan secara demokratis. Artinya apa? Kita ingin ada naik kelas Mas Budiman. Naik kelas lah kita dalam pemilu serentak 2024 ini. Karena kita akan bernafas sebentar lalu kita akan pilkada serentak di 271 daerah. Lagi-lagi ini akan dijadikan juga lesson learn bagi pembelajaran bagi daerah-daerah, bagi pilkada nanti. Apakah pilkada kita juga akan berlangsung free and fair kan itu. Lah, bagaimana nanti ke depan? Ini yang kita tunggu-tunggu memang. Kita termasuk sangat was-was gitu akan seperti apa, tapi di sini ada partai koalisi yang kemungkinan akan menduduki kemenangan kan gitu. Kita memintakan karena kekuatan politik ini nanti yang akan mengelola gitu ya. Mengelola bagaimana kekuasaan itu nantinya diperuntukkan katanya untuk NKRI, untuk pemerintahan yang baik dan sebagainya tadi itu. Jangan sampai ada divided government, jangan sampai ada bad governance gitu ya. Jadi pemerintahan yang terbelah, pemerintahan yang buruk gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu ternyata tidak bisa mengelola ketika kekuatan-kekuatan yang yang menopang gitu ya kemenangan dari katakan 02 menurut quick count gitu. Ternyata tidak bisa dikelola dengan baik dengan berbagai katakan mungkin perdebatan di internalnya sendiri, apalagi ini akan membentuk satu koalisi besar. Sebesar apa? Padahal urusan-urusan itu sudah didaerahkan. Mau ditambah lagi kementerian yang ada di pusat ini urusannya apa? Ada otonomi daerah berarti urusan itu sudah didaerahkan. Maka birokrasi kita ya jangan gemuk lagi. Bung Viva Yoga. Saya menilai bahwa proses pelembagaan demokrasi semakin bagus. Jadwal dalam berdemokrasi juga sudah timetable dan seluruh partai politik juga punya komitmen sebagai salah satu pilar utama dalam membangun demokrasi juga sudah dan akan terus berjuang keras dalam pelembagaan demokrasi, dan ini menjadi sebuah catatan dalam pemilu yang sangat luar biasa peliknya Indonesia ini, 5 surat suara langsung dan kita menghadapi suasana yang begitu nyaman bisa dilalui, dan ini adalah prestasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan saya yakin bahwa ke depan Indonesia akan semakin maju, tidak boleh lagi setback ke belakang menjadi negara otoriter, menjadi negara yang totaliter, karena itu sudah bertentangan dengan semangat zaman. Bang Doli. Ya, saya melihat realitas pada hari ini bahwa kalau kita lihat perkembangan real count, ya mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan kenapa Pak Prabowo sekarang menjadi bagian di kabinetnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin, dan memang selama ini isunya adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi saya kira ini proses pengalihan kekuasaannya saya kira akan smooth, kita doakan begitu. Dan kemudian makanya kenapa sampai sekarang perdebatan soal adanya tim transisi itu tidak diperlukan, karena memang sebetulnya ini tinggal melanjutkan saja gitu. Nah yang kedua, saya yakin bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini punya hubungan yang sangat baik selama ini. Komunikasinya juga saya kira mereka punya mekanisme internal sendiri ya, yang kenapa sampai hari ini bisa ya kan, karena adanya pasangan kemarin 02 ini kan karena memang adanya kesepakatan untuk rekonsiliasi dan seterusnya antara yang dulu bertarung, berkompetisi, sekarang bersatu gitu. Nah oleh karena itu ini harus kita jaga sama-sama. Jadi kalaupun ada kemudian
ide yang berkembang, kita sih bukan melarang setiap orang punya ide ya, tapi jangan sampai bisa membuat kekisruhan baru gitu ya, yang nanti bisa mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kalaupun ya Mas ya, kalaupun seandainya pada akhirnya itu nanti dibentuk kerjasama politik lebih besar, mau disebut koalisi besar, ataupun menjadi barisan nasional, itu tergantung dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Baik, oke. Yang dua-duanya saya kira paham tentang posisi mereka masing-masing, bahwa kalau Pak Jokowi pun sudah selesai jadi presiden, sama kita menghargai, Pak Prabowo juga menghargai, bisa minta pendapat Pak Jokowi, bisa minta pendapat Ibu Megawati, juga sama dengan Pak SBY. Baik, Bang Syukur. Ya. Terima kasih Mas Budiman. Saya agak terganggu tadi. Jadi kalau berbeda, ya kita bicara tentang aturan, ya ini pembenci gitu. Saya agak terganggu bahasa itu. Berarti tadi Mas Doli bicara tentang ini agak sulit, berarti pembenci Jokowi. Jadi jangan kita memakai istilah seperti itulah. Kalau kita berbeda, kata-kata pembenci. Jadi saya agak terganggu dengan bahasa itu. Kalau kita bicara tentang transisi, saya pikir udah berapa kali sih kita rasakan transisi? Dari Ibu Mega ke Pak SBY nggak ada masalah transisinya. Berbeda sistem, berbeda pola cara membangun. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga. Berbeda, tidak ada masalah dengan transisi. Nah kenapa kita diskusi sekarang ini tinggal melanjutkan, ini ada masalah dengan transisi. Sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi kalau dikatakan melanjutkan seperti itu. Tapi dengan asumsi ya, siapapun yang menjadi presiden, saya bicara tentang Pak Jokowi ini, kan tidak ada masalah. Udah legowo, ya selesai, biarkan kepada presiden yang dipilih oleh rakyat menentukan masa depan bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, karena rakyat yang memutuskan dia yang jadi presiden. Hermawi. Sedikit lagi Mas. Hermawi. Ya, jadi saya kira tidak kalah pentingnya masa transisi sampai 20 Oktober itu bagaimana menyelesaikan ekses-ekses pemilu. Mungkin juga ada luka-luka batin yang kita harus obati sebagai sesama anak bangsa. Karena pengalaman di lapangan banyak hal-hal yang tidak mudah untuk dilupakan. Baik. Nah, yang paling penting lagi adalah pemimpin. Kita kan bukan kali ini saja kita punya presiden. Biasa saja. Baik. Tidak Biasa usah saja terlalu ya. berlebihan menanggapi. Ya kalau harus istirahat ya istirahat. Kapan pemikiran diperlukan. Dan itu biasa saja menurut saya. Oke, Yunarto Wijaya. Pak. Ya, saya simpel. Stop demokrasi kultus. Jadi para penjilat berhentilah menjilat tokoh tertentu, keluarga tertentu, dinasti tertentu. Karena negara yang belum mapan itu cirinya adalah ditopang oleh orang kuat. Negara yang sudah mapan demokrasinya ditopang oleh sistem yang kuat. Kembalilah kepada demokrasi nilai, sehingga kita berdebat, berselisih terkait dengan apa yang kita percaya, bukan terkait dengan siapa yang kita puja. Baik. Sehingga apapun hasil dari pemilu, siapapun pemenangnya itu pasti akan berasal dari pemilu yang berkualitas. Baik, terima kasih Yunarto, Taslim, Pak Syukur, dan semuanya telah hadir di studio. Kekuasaan itu menggentarkan dan mengagumkan, tremendum dan fascinosum. Karena itulah orang berupaya untuk meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, atau mewariskan kekuasaan. Pada sisi lain, kekuasaan itu memabukkan, sehingga orang bisa jatuh karenanya. Kekuasaan itu cenderung korup, karena itulah kekuasaan harus dibatasi. Eling lan waspodo, selayaknya jadi pegangan agar kekuasaan tak kebablasan, karena kekuasaan itu begitu menggoda. Demikian satu jam forum malam ini, kawal hasil penghitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa, terima kasih.